Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang terbangun di dalam suatu bangunan misterius dengan dinding-dinding menjulang tinggi tanpa atap dan beralaskan tanah kering. Pria itu sama sekali tidak mengingat apa yang terjadi sampai bisa berakhir di sana. Layaknya semua orang di zaman sekarang, ketika bangkit, benda yang pertama kali dicari adalah ponsel, namun ternyata benda itu tidak ada. Melihat pintu besi yang terkunci serta batu penggiling besar di tengah-tengah ruangan membuat si pria merasa semakin bingung dan mulai panik. Dia berteriak sekeras-kerasnya meminta pertolongan sampai akhirnya selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang mana kali ini berjudul The Mill, sebuah film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh Sean King O'Grady dengan dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah berpengalaman, namun sayangnya saya belum kenalan. Baik, jangan kelamaan, segera siapkan diri kalian bersama sesuatu yang menghangatkan, karena cerita akan kita lanjutkan. Ya, si pria atau tokoh utama berteriak meminta pertolongan sampai akhirnya seseorang yang berada di sebelah ruangan atau tetangga membentak, memintanya diam karena terlalu berisik. Tokoh utama pun mencoba mendekati asal suara, yaitu dari lubang ventilasi kecil, meminta tetangga untuk membantu menjelaskan apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Diketahui bahwa sang tokoh utama telah diberikan obat dan selama beberapa hari ke depan akan merasakan sesuatu yang buruk akibat efeknya. Tetangga juga menyarankan agar tokoh utama sebaiknya beristirahat karena esok akan menjadi hari yang panjang dan penuh penderitaan. Sementara tokoh utama mencoba mencerna penjelasan tersebut, salah satu petugas melempar makanan dan sebotol air dari celah pintu. Sang tokoh utama pun segera bergegas menghampiri, memohon agar dibebaskan, menjelaskan bahwa dirinya memiliki istri yang hamil dan harus dijaga. Namun tentunya penjelasan tersebut hanya angin lalu, siapa pula yang akan memperdulikan hal itu. Segera celah pintu ditutup sehingga membuat tangan tokoh utama memar. Selanjutnya sang tokoh utama kembali ke pojok ruangan, membalut tangannya dengan dasi dan mengkonsumsi makanan yang disediakan. Saat malam hari, cahaya muncul pada dinding diikuti suara AI atau selanjutnya kita sebut Mallard memberikan kata-kata sambutan yang menjelaskan tentang pelatihan karir tingkat lanjutan. Bukannya tercerahkan, sang tokoh utama malah semakin bingung sehingga bertanya kepada tetangga mengenai informasi lebih lanjut. Kali ini si tetangga menjelaskan bahwa semua ini adalah bagian dari Mallard, perusahaan tempat mereka bekerja. Menurut si tetangga, banyak karyawan seperti mereka yang berakhir di tempat ini karena kinerja mereka yang menurun. Keesokan paginya, sang tokoh utama menerima makanan lain beserta instruksi untuk membuang semua sampah dan kotoran di lubang yang sama di pojok ruangan. Beberapa saat kemudian, dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan berupa tengkorak yang terkubur. Sang tokoh utama pun bergegas mendekati ventilasi dan menanyakan tentang hal ini serta apa yang terjadi. Tetangga menjelaskan bahwa itu bukan hal yang baru karena tak sedikit karyawan yang tewas saat berada di sana. Ini membuat tokoh utama bertanya-tanya bagaimana mungkin suatu perusahaan yang begitu besar bisa melakukan cara-cara kejam seperti ini. Tetangga menjawab, semua bisa saja terjadi karena mereka semua telah menandatangani selembar surat kontrak saat bergabung dengan Mallard, di mana sadar tidak sadar seluruh pekerja secara sukarela menyetujui tentang peraturan dari perusahaan. Tentu saja sang tokoh utama tidak membaca, siapa pula yang membaca kontrak yang begitu panjang dan berbelit-belit. Sesaat setelah itu, Mallard kembali menyapa, memberikan instruksi singkat tentang apa yang harus dikerjakan. Mallard mengatakan bahwa tokoh utama akan bekerja dari pukul 6 sampai pukul 22 dan pekerjaannya adalah mendorong penggiling.
Peraturannya sangat sederhana, sesederhana kehidupan saya yang apa adanya. Setiap kali penggiling berhasil mengelilingi satu putaran, maka akan mendapatkan 1 poin. Dan setiap pekerja, termasuk tokoh utama, diwajibkan untuk memenuhi target yaitu 50 putaran atau akan dihukum. Selain itu, untuk lebih amannya, para pekerja harus mendapatkan poin lebih karena pekerja dengan poin terendah akan dieliminasi, tidak peduli meski telah mencapai target. Sang tokoh utama sekali lagi memohon dengan sangat agar dibiarkan pulang dan berkumpul kembali bersama istrinya. Namun tetangga mengatakan bahwa memohon adalah perbuatan yang sia-sia karena perusahaan akan menahan semua pekerja selama yang mereka butuhkan. Tak punya pilihan, tokoh utama pun memulai pekerjaan yang sangat melelahkan. Tidak mudah untuk mencapai 1 kali putaran karena batu giling itu sangatlah berat, mungkin sekitar ratusan kilogram. Namun dia tetap berusaha melakukan yang terbaik sampai akhirnya tanpa sadar telah melewati 100 putaran dalam sehari. Tentu saja dia merasa sangat amat lelah sehingga tidur adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan. Namun tak lama berselang, tokoh utama dikejutkan dengan suara teriakan, menandakan ada pekerja yang tidak mencapai target atau mendapatkan poin paling rendah di antara yang lain. Pagi berikutnya, tokoh utama sarapan seperti biasa sambil berbincang dengan tetangga. Dia bertanya-tanya tentang apa tujuan dari mencapai target, karena pada akhirnya para pekerja akan dieliminasi. Itulah yang terjadi jika bekerja untuk Mallard menjadi baik saja tidak cukup, tidak perlu memaksakan diri, atau Mallard akan terus berharap lebih. Namun tokoh utama malah melakukan hal yang sebaliknya. Dengan keyakinan bisa berkumpul kembali bersama istrinya, dia seolah menggila. Sambil bekerja, dia mengenang kembali masa-masa indah saat menempati rumah baru bersama sang istri yaitu Kate. Pada momen ini, kita mengetahui bahwa nama sang tokoh utama adalah Joe. Saat itu Kate mengungkapkan tentang kekhawatirannya karena harga rumah baru mereka sangatlah mahal. Bagaimana mungkin perusahaan bisa memberikannya begitu saja? Di hari yang berbeda, Kate mengingatkan kembali tentang jadwal kunjungan ke dokter kandungan dan berharap Joe bisa menemani. Namun Joe dengan ragu-ragu mengiyakan. Terlihat Kate tidak bahagia karena Joe lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan keluarga. Suara alarm menyadarkan Joe dan ternyata dia telah berhasil mencapai 150 putaran. Setelah shift kerja selesai, petugas memanggil Joe untuk mendekat ke arah pintu sembari melepaskan pakaian. Berpikir bahwa dirinya dieliminasi, Joe segera mengingatkan kembali bahwa dirinya telah mencapai 150 poin. Namun petugas sama sekali tidak peduli. Joe diperintahkan untuk berjalan di lorong remang-remang sampai akhirnya merasa tubuhnya disemprot air dan diberikan sabun. Ternyata Joe mendapatkan hadiah atas pencapaiannya, yaitu mandi. Hari demi hari telah dilewati dan Joe bekerja semakin keras, tak kenal lelah di bawah panasnya sinar mentari. Pada suatu hari, suhu menjadi lebih panas dari biasanya, sehingga sebotol air tidaklah cukup untuk memuaskan dahaga yang melanda. Dengan putus asa, Joe meminta air tambahan, tapi tak ada seorang pun yang mendengarkan. Akhirnya tetangga pun memberikan saran untuk menyimpan botol-botol di sudut ruangan yang tidak terjangkau oleh kamera, agar Joe bisa menampung air kencing dan menyaringnya dengan sepatu sehingga memiliki banyak persediaan air. Tentu saja Joe merasa jijik dan segera menolak. Joe melupakan rasa hausnya dengan mengingat kenangan bersama Kate, yang mana kala itu mereka merasa khawatir dengan biaya rumah sakit dan Joe meyakinkan sang istri bahwa dirinya akan berusaha bekerja lebih keras. Hari pun ditutup dengan tumbangnya Joe. Pria itu nyaris tak sadarkan diri, tapi Mallard malah memuji, mengucapkan selamat atas pencapaian hari ini, yaitu 370 poin. Tiba-tiba saja Joe melihat tulisan Alex yang terukir pada bagian bawah pegangan kayu. Joe segera menghampiri ventilasi, berharap tetangga mau membagikan informasi. Diketahui bahwa Alex adalah satu-satunya orang yang berhasil keluar dari tempat itu. Keesokan harinya, selain makanan, Joe mendapatkan hadiah atas pencapaiannya, yaitu sebuah pena, bukan pena biasa, tapi pena dengan logo Mallard dan terukir nama Joe di sana. Namun bukannya senang, Joe malah mengamuk karena hadiah itu sama sekali tidak berguna baginya, sehingga Mallard meningkatkan target Joe
Joe menjadi 370, tidak peduli bagaimanapun kondisinya, Joe harus meraih target itu atau dihukum. Joe pun terpaksa menuruti dan sangat mengejutkan. Ternyata setelah 1 kali putaran, poinnya tidak bertambah. Tetangga meminta Joe untuk memperhatikan monitornya, apakah ada tanda silang. Jika memang ada, maka itu tandanya Joe dikenakan penalti, yang mana Joe harus melewati 2 putaran untuk mendapatkan 1 poin. Ya, artinya target Joe hari ini adalah 740. Lagi-lagi dengan sangat terpaksa Joe harus bekerja mengejar target barunya, namun kali ini rasa lelah yang tak tertahankan membuatnya menyerah. Joe siap jika memang dia harus dieliminasi. Saat shift selesai, Mallard menginformasikan tentang kegagalan Joe dan mengusulkan untuk memberikan motivasi baru. Tiba-tiba saja, tampilan Kate muncul. Mallard mengatakan bahwa mereka akan membawa wanita itu sebagai tetangga baru Joe. Tentu saja hal itu membuat Joe panik sehingga berjanji akan mencapai targetnya esok hari. Mallard pun menerima janji tersebut dan akan memberikan kesempatan kepada Joe untuk membuktikan janjinya. Pada hari berikutnya, Joe membalut pegangan penggilingan dengan jasnya untuk mengurangi rasa sakit pada tangan yang lecet, lalu mulai mendorong untuk mencapai target yang telah ditentukan di bawah sesuatu yang memancarkan hawa panas. Pada suatu momen, rasa lelah dan panas menyebabkan Joe berhalusinasi, melihat dirinya sendiri yang mengoceh hal-hal tentang keyakinan Joe terhadap Mallard. Joe hanya bisa mengabaikan dan berharap bayangan itu segera pergi, sampai akhirnya tanpa terasa, waktu menunjukkan pukul 22, hukuman akhirnya dihapus dan saking lelahnya, Joe pun tertidur di dekat penggilingan. Saat pagi, Joe dibangunkan oleh Mallard dan karena telah membuktikan komitmennya, Joe pun mendapat hadiah, bukan pulpen tapi motivasi. Ditampilkan video Kate yang sudah melahirkan seorang bayi laki-laki, Joe pun menangis menyadari diri telah menjadi seorang ayah, namun tidak bisa bersama keluarganya. Setelah itu, Joe pun segera mendekat ke ventilasi untuk meminta tetangga menjelaskan lebih banyak tentang Alex yang bisa keluar dari neraka itu. Merasa kasihan akan kisah Joe yang mana mengingatkan akan kisahnya sendiri yang juga tidak bisa bersama keluarga dan menyaksikan putranya tumbuh dewasa. Tetangga pun akhirnya memutuskan untuk membantu menunjukkan kepada Joe satu-satunya pintu keluar yang berada di titik yang tak terlihat oleh kamera, yang mana jika benar-benar memperhatikan maka Joe akan menemukan. Segera Joe pun berterima kasih dan untuk beberapa saat dia sempat bingung, tapi ketika mendekat, pria itu pun menyadari ada bekas retakan berbentuk lingkaran. Dengan pena pemberian Mallard, Joe mulai mengikis tembok sedikit demi sedikit setelah menyelesaikan pekerjaan. Bahkan Joe rela mengurangi waktu tidurnya demi melubangi dinding. Pada suatu hari, akhirnya lubang telah terbuka. Joe pun mengatakan bahwa inilah saatnya, namun ketika tiba di sisi lain dinding, saat terbangun, Joe mendapati diri telah kembali ke ruangan dan sebagai hukuman, targetnya ditingkatkan menjadi 1000 poin per hari. Serta si tetangga yang telah membantu Joe untuk melarikan diri dihukum dengan potong kaki. Merasa bersalah dan tak berdaya, Joe pun meminta maaf atas apa yang menimpa tetangga. Dia bertanya-tanya apakah ada yang bisa mereka lakukan. Namun tetangga mengatakan bahwa seluruh tempat itu dikendalikan oleh algoritma dan mereka tidak bisa bernegosiasi dengan AI. Selain itu, tetangga juga mengungkapkan bahwa dirinya lah yang menciptakan algoritma tersebut karena dulunya dia bekerja di divisi IT. Mendengar pengakuan tersebut tidak hanya membuat Joe terkejut, tapi juga menyadari jika mereka semua berhenti bekerja dan tidak mendapatkan poin, maka itu sama saja dengan seri dan tentunya AI tidak bisa menghukum siapapun. Sebuah ide yang sangat cemerlang sehingga Joe segera mengumpulkan seluruh pekerja untuk meyakinkan mereka agar melakukan pemogokan. Dengan begitu, tidak ada yang akan disiksa. Pada awalnya semua sepakat dan berteriak penuh semangat, tapi menjelang shift berakhir, Mallard mengumumkan bahwa karyawan dengan 0 poin akan dihukum. Hal itu segera mengubah situasi. Para pekerja merasa ketakutan dan mulai mendorong penggilingan yang mana menggagalkan rencana Joe. Tetangga yang sudah pasrah
pasrah juga mendesak Joe untuk mendorong, tak perlu memikirkan orang lain. Ini membuat Joe tak punya pilihan selain mendorong untuk mencapai satu putaran. Joe memang berhasil, namun merasa bersalah atas apa yang menimpa tetangganya. Malam itu, dalam suatu perbincangan, tetangga membuat suatu pengakuan yang mengejutkan bahwa dirinya adalah Alex. Dia pernah berusaha melarikan diri melalui lubang, tetapi segera tertangkap oleh penjaga, sama seperti Joe, namun ditempatkan di sel yang berbeda. Alex tidak pernah bermaksud untuk menjebak Joe. Dia membagikan informasi tentang lubang kepada Joe karena berpikir mungkin saja Joe mengalami nasib yang lebih mujur. Tak lama kemudian, penjaga pun datang dan setelah malam yang cukup mencekam, pagi harinya Mallard menampilkan video Kate bersama putra mereka yang kini sudah bisa berjalan. Joe benar-benar marah saat menyadari waktu yang berlalu begitu cepat. Segera pria itu mencaci maki Mallard yang telah merampas segalanya, padahal Joe telah mengabdi selama 10 tahun. Sayangnya, tindakan Joe dianggap sebagai suatu pelanggaran, sehingga dengan ini Joe akan segera dieksekusi. Tak lama kemudian, sekelompok karyawan Mallard masuk serta seorang petugas yang menjaga selama ini. Sambil menyiapkan sebuah suntikan mematikan, si penjaga mengatakan hal-hal buruk tentang istri dan anak Joe. Tentu saja hal ini membuat Joe semakin berang dan akhirnya menyerang si penjaga dengan brutal. Kemudian Mallard mengumumkan bahwa penjaga gagal dalam menjalankan tugas dan jika berhasil menghabisi penjaga, maka Joe akan dipromosikan ke tingkat selanjutnya. Seketika Joe menghentikan kebrutalannya dan dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan monster, serta tak akan membiarkan perusahaan mengubahnya menjadi makhluk kejam. Di saat yang bersamaan, Joe tersadar dan sangat terkejut ketika mendapati diri berada di kantor. Joe berpikir bahwa ternyata ini semua hanyalah sebuah simulasi secara virtual dengan menghubungkan karyawan ke suatu perangkat canggih. Tak lama kemudian, seorang staf HRD bernama Johnny yang mirip dengan petugas penjaga menghampiri, mengungkapkan bahwa meskipun merasa sudah berbulan-bulan terjebak di dalam simulasi, tapi di dunia nyata itu hanyalah 1 jam. Ya, Joe masihlah seorang pria biasa yang belum menjadi seorang ayah karena Kate belum melahirkan. Johnny lebih lanjut menjelaskan bahwa kegagalan Joe mendapatkan kenaikan jabatan bukan disebabkan oleh kurangnya kompetensi, tapi karena belum cukup teruji untuk melakukannya dengan lebih baik. Lebih lanjut, Johnny mengungkapkan bahwa Joe sebenarnya memiliki kemampuan dan layak untuk mendapatkan promosi, namun sayangnya kesempatan tersebut belum datang. Melalui simulasi virtual, Joe menunjukkan kinerja yang sangat baik, melebihi apa yang diharapkan, sehingga Joe pun mendapat promosi untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, Johnny mengantar Joe ke ruangan yang baru dan menjelaskan tentang target dan harapan produktivitas baru. Dia juga meminta Joe menandatangani surat perjanjian kerahasiaan yang menegaskan bahwa Joe tidak boleh menceritakan apa yang dialami kepada siapapun, termasuk keluarga. Setelah menandatangani surat itu, Joe menghubungi Kate dengan penuh haru, menyatakan cinta kepada Kate dan juga kepada putranya yang masih berada di dalam kandungan. Berakhirnya percakapan bersamaan dengan berakhirnya film, di mana Joe bersumpah akan melakukan sesuatu untuk menghancurkan perusahaan Mallard. Dan tamat. Ya, The Mill membuat kita berpikir tentang pandangan hidup yang dimiliki kebanyakan orang di zaman sekarang. Film ini membuat kita merenung tentang perasaan dan pikiran kita sendiri, serta bertanya-tanya apakah tujuan hidup yang kita kejar sesuatu yang benar-benar kita inginkan, atau hanya karena kita dipengaruhi oleh orang lain. The Mill mengkritik proses di mana segala sesuatu dianggap sebagai hal yang bisa diperjualbelikan, dan budaya perusahaan yang membuat kita seperti budak.
Meski pandangan ini mungkin terlalu ekstrim dan tidak berlaku untuk semua orang, sang sutradara memilih pendekatan tersebut agar pesan yang ingin disampaikan bisa lebih jelas terlihat. Tidak bisa dipungkiri, meskipun cuma dorong-dorong mesin giling, film ini cukup membuat saya merasa tegang dan terus tertarik untuk menerka-nerka bagaimana akhir dari Joe. Ya, mirip-mirip dengan film The Platform lah. Sebuah film yang membuat kita terdiam sejenak dan berpikir tentang budaya perusahaan saat ini dan apa yang sebenarnya kita lakukan dengan hidup kita. Seperti yang kita tahu, Joe terbangun dan tak bisa mengingat bagaimana dia bisa sampai tiba di tempat tersebut. Hal itu membuatnya panik karena terakhir kali yang dia ingat adalah bekerja di perusahaan Meller dan merancang strategi untuk mengejar kesuksesan serta mendapatkan promosi naik jabatan. Istrinya sedang hamil dan dia baru saja mengetahui bahwa mereka akan memiliki seorang bayi laki-laki bernama Joe Junior atau JJ. Joe berkenalan dengan tetangga misterius yang pada akhirnya kita semua mengetahui bahwa dialah Alex, sang legenda, karena menjadi satu-satunya orang yang bisa keluar dari The Mill. Itulah yang Alex ceritakan kepada seluruh pekerja. Sebenarnya tetangga hanya malu untuk mengakui bahwa dirinya telah gagal melarikan diri sehingga menceritakan kisah legenda tersebut. Ya, pada akhirnya Joe diberitahu bahwa dia mendapat promosi karena performanya dalam simulasi. Namun kini Joe menyadari bahwa dia terlalu fokus pada pekerjaan, sementara hidup itu sendiri memiliki banyak aspek lain. Meskipun pekerjaan membuat kita berpenghasilan untuk hidup, tapi masalah akan muncul saat kita terlalu memprioritaskan pekerjaan daripada hal-hal lain yang juga tak kalah penting, seperti keluarga dan teman-teman. Prestasi, jabatan, dan produktivitas adalah kata-kata yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi cara kita berpikir tentang pekerjaan. Sang tetangga yaitu Alex mengingatkan Joe bahwa meskipun dihargai atas pekerjaan, sebenarnya perusahaan tidak pernah menganggapnya sebagai suatu pencapaian atau kontribusi. Perputaran penggilingan mencerminkan tindakan-tindakan yang seringkali tidak masuk akal yang harus dilakukan oleh banyak orang saat duduk di ruang kerja ber-AC, yang mana pada akhirnya hanya membuat mereka merasa terbatas. Dalam dunia yang ideal, seharusnya tidak perlu diperdebatkan mengenai keseimbangan antara pekerja dan kehidupan karena pekerjaan seharusnya tidak menghambat kehidupan seseorang. Joe melihat segala sesuatu termasuk emosi manusia menjadi hal yang diperdagangkan, dan selama simulasi, ada iklan untuk berbagai produk yang bahkan mensponsori kematian seseorang. Ini membuat kita merasa takut akan bagaimana segalanya berkisar pada uang, bagaimana makna sejati dari kebahagiaan dan kesuksesan hilang begitu saja. Ini adalah dunia di mana kata cukup tidak pernah cukup, dan setiap individu dipaksa untuk bersaing dalam perlombaan yang tidak memberikan apa-apa selain rasa tidak aman dan kecemasan tanpa henti. Orang-orang di negara berkembang seringkali bekerja dalam waktu yang sangat lama, dan mereka telah menerima kondisi ini sebagai sesuatu yang biasa. Mereka mungkin mendapatkan sedikit imbalan di akhir, misalnya bonus dari pencapaian. Tetapi pada akhirnya, ini menyebabkan mereka terus-menerus mengorbankan waktu dan kualitas hidup. Penutup film menampilkan Joe yang memutuskan untuk menghancurkan perusahaan Meller dan AI-nya, serta memutuskan untuk keluar dari sistem yang sudah sangat kacau balau ini. Meskipun belum jelas apakah dia bisa menutup perusahaan itu, tapi yang pasti dia tidak akan mau terlibat lagi. Joe tidak ingin menjadi bagian dari kebohongan yang mereka jual yang selama ini merusak hidupnya. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti teman-teman harus resign dari pekerjaan. Itu bukan solusi. Cintai pekerjaan kalian, bukan perusahaan. Bekerjalah seperlunya, nikmati hidup sepuas-puasnya. Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!